Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih. Nah, hari ini Bumi mau menyampaikan sesuatu terkait dengan wawasan kebinekaan global. Sebentar, ini mau Bu Umi. Nah, sudah terlihat? Berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Nah, di sini diharapkan setelah mempelajari topik 3 ini atau damai mulai dari diri, diharapkan kalian itu bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri, kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, nih ada pertanyaan satu-satu dulu. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Adakah yang pernah merasa malu? Pernah. Contohnya, kenapa? Coba ceritakan salah satu. Kenapa? Ada yang pernah kalian sembunyikan? Oh, saya itu malu karena saya itu sebenarnya gini, tapi saya tutup-tutupi karena saya malu. Ada yang seperti itu kan? Ada? Ada yang mau ngasih contoh? Apalagi aku malu nanti. Oh, gimana? Contohnya gimana? Kamu pernah merasa malu? Apa sih yang pernah kamu tutup-tutupi? Pernah sibuk nama. Nama. Iya, pernah juga tentang diri aku sendiri gitu. Kan postur saya kan beda sama teman yang seumuran saya. Nah itu kadang di foto itu kan kadang enggak yang setuju gitu. Salah satunya itu yang saya tutupi dari identitas saya. Oh, oke. Ada lagi yang lain yang pernah menutupi identitas dirinya. Oh, saya itu sebenarnya orang sini, tapi saya malu mengakuinya. Ada? Tidak ada. Oh, bangga. Kemudian, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Kenapa sih identitasnya perlu disembunyikan? Karena malu itu? Tidak ingin dibully. Tidak ingin dibully. Ya, bisa jadi salah satunya ya. Ada lagi? Gimana, Nani? Punya jawaban? Oke, selanjutnya. Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Siapa yang merasa percaya diri dengan identitasnya? Ya, satu, yang lain nggak ada lagi. Oke, ada lagi tidak? Harus percaya diri ya. Jadi tidak menutupi identitasnya. Berarti mulai hari ini diharapkan jangan malu dengan identitas kalian sendiri. Nah, berikutnya ini ada sedikit permainan identitasku. Bumi pengen ada beberapa siswa maju. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ke depan. Sama siapa lagi kamu? Ayo ke depan aja, maju. Ini cuma sebentar. Sebentar. Oke. Silakan baris di sini. Oke. Yang lain terlihat ya yang ada di layar. Gini. Bagi yang merasa itu dirinya,
silahkan maju ke depan. Jika oh saya tidak seperti itu, silahkan masih tetap di tempatnya. Paham ya? Yang pertama, suka makan jengkol. Oke, ada yang tidak maju, masih tetap di tempatnya ya. Ada yang maju. Oke. Nah, silakan. Gimana? Enggak. Ini kan berarti siapa yang suka jengkol silahkan. Kalau itu emang kalian suka, ya kalian maju. Nah, selanjutnya, sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Jika kalian seperti itu, silahkan maju. Jika tidak, kalian diam di tempat. Jangan setengah-setengah. Tidak apa-apa, jujur saja dengan identitas kalian. Kalau memang kalian seperti itu, ya akui saja. Kadang iya, kadang enggak soalnya. Ya terserah. Berarti itu tuh kalian termasuk atau tidak? Nah, yang lain tidak? Oke. Oke. Ya, silakan bisa kembali. Nah, sekarang coba bangga jadi warga 62. Tapi enggak yang seperti itu. Oke. Artinya kalian fokus ya. Kalian bangga sebagai warga 62 tapi tidak seperti yang ada di layar. Oke, terima kasih karena sudah berpartisipasi, bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, dari permainan tadi, apakah kalian itu selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Apa kalian tadi selalu maju atau kalian maju terus ada saatnya kalian yang tidak maju? Ada ya? Iya. Kemudian, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ada. Ya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Ya, itu di next aja. Kemudian ini ada tayangan video. Sebentar. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke. Setiap orang itu punya banyak identitas. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut.
Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun, ciptakan dan ubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Kemudian untuk konsep yang kedua, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Jadi jangan hanya terpaku dari standar di iklan ya. Cantik itu harus glowing, cantik itu harus rambutnya lurus. Tidak seperti itu. Setiap orang itu punya standar kecantikannya sendiri atau masing-masing. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Welas asih pada diri atau self compassion. Konsepnya yang atas itu ada apa, kelihatan nggak tulisannya? Narsis, mengagumi diri secara berlebihan. Yang kedua self pity, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, merasa jadi orang yang paling malang sedunia. Jadi menempatkan dirinya sebagai korban. Latihan mencintai diri sendiri. Nah, kebaikan diri itu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri, dengan kesadaran penuh, kalian bisa ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Nah, manfaat dari mencintai diri sendiri itu bisa mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, bisa meningkatkan kebahagiaan, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Oke, sekarang ini ada video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya.
Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke. Bisa kalian ambil nilai positif dari tayangan tadi? Bisa ya. Mulai sekarang jangan terpaku dengan standar cantikan atau standar yang diciptakan orang lain. Ciptakan standar pada diri kalian sendiri. Nah, sekarang galeri diri. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola. Kalau kalian mungkin tidak, ada yang suka ya, ada yang tidak juga untuk sepak bola. Terus favorit dan sebagainya. Nah, makin banyak identitas, makin banyak, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang diri Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi kalian bisa membuat seperti biodata tentang diri kalian sendiri, tentang identitas kalian, nama kalian, tanggal lahir kalian, hobi kalian apa, gitu ya. Bisa dimulai dikerjakan dari sekarang, bisa mulai kalian buat, nanti dikumpulkan atau kalian kirimkan ke link yang sudah Bu Umi share. Udah ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini cukup sekian terkait wawasan kebinekaan, khususnya dari topik 3, yaitu mulai dari diri sendiri. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.